Dia hidup pada abad 2 Hijriah, dia bukan hidup pada masa Rasulullah. Hidup pada masa abad 2 Hijriah. Nah kemudian dia banyak sekali hafal hadis. Ya. Itu kalau kita lihat hafal hadisnya kurang lebih adalah 500.000 hadis. Banyak banget kan? Ya kalau kita kan masih dikit. Jangan kan 500.000, 10 aja juga kagak. 500.000 hadis begitu banyak dia hafal. Nah ketika dia menulis kitabnya yang bernama Sunan Abu Dawud, itu dia takhrij hadis yang 500.000 hadis itu dia takhrij dulu. Takhrij itu artinya apa? Dia teliti dulu tuh, ya. Teliti mana yang sahih, mana yang marfu, mana yang hasan, mana yang dhaif, itu dia takhrij. Nah akhirnya apa? Dari 500.000 yang dia hafal hadis itu, yang dituliskan di dalam kitab Sunan Abu Dawud tidak semua, 400.000 lebih. Setelah dia lakukan tahqiq itu, dan diteliti, itu yang dilakukan oleh Abu Dawud. Nah dalam menulisnya juga dia nggak kayak kita. Nah ini kan kalau menulis modul aja juga sambil merokok. Kalau nggak merokok sambil nonton bola, capek, nah tidur dulu. Ya. Nah kalau Sunan Abu Dawud ini ketika dia menulis kitab Sunan Abu Dawud itu, dia lakukan sholat istikharah, dia lakukan sholat hajat, dia lakukan sholat tahajud, supaya apa? Supaya mendapat petunjuk untuk menulis ke arah yang lebih baik. Makanya orang-orang dulu bukunya kepake sampai sekarang kitab-kitabnya. Nulisnya ya begitu. Jadi sebelum dia nulis dia munajat dulu kepada Allah. Nah, kita menulis modul bismillah aja kan. Ambil rokok, Pak. Bismillah aja kan nulis modul. Nah ini apa? Modulnya nggak kepake. Dengerin no. Modul Saya nggak pernah nulis kan. Indonesia kagak pakai bismillah. Modul juga ya. Buru-buru istikharah. Nggak kepake akhirnya. Modulnya banyak itu sita. Iya, Pak Tamit nih. Bismillah, buru-buru istikharah. Kita ambil rokok. Ketuanya siapa tuh? Ketuanya dulu ya. Jadi kalau Abu Dawud itu menulis kitabnya itu ya, dia zikir dulu, dia mohon kepada Allah supaya bermanfaat. Sampai sekarang kan itu. Kitab hadisnya Sunan Abu Dawud itu menjadi rujukan. Rujukannya bukan hanya satu wilayah, tapi seluruh dunia. Untuk kajian-kajian Islam itu menjadi rujukan selain kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah berikutnya apa? An Abi Hurairah. Jadi ini sanadnya dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu sahabat Rasul. Dia hidup pada masa Rasul kalau saya itu. Ya. Nah Abu Hurairah ini pernah menjadi khadamnya Rasul. Jadi pembantunya Rasul. Dia hidup kurang lebih itu sama Rasulullah. Ada yang mengatakan 4 tahun hidup sama Rasulullah. Ada yang mengatakan 6 tahun dia hidup sama Rasulullah dalam sejarah. Nah, jadi pendamping Rasulullah, pembantu Rasulullah. Akhirnya apa? Karena dia jadi pembantu Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah dia tahu, dengar tuh. Kan ucapan Rasulullah itu namanya hadis ya. Nah, namanya hadis apa tuh? Hadis tauliyah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah dia juga dengar, tahu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dia. Karena dia tahu, maka banyak sekali hadis yang dia hafal. Pada akhirnya banyak yang hadis dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Kayak sering kita jumpa itu An Abu Hurairah. Kalau orang Arab banyak nama Abu Baidah, Abu Hurairah, ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau di Indonesia cuma 2, Abu Toha, Abu Janda. Betul Abu Tolka. Abu Toha, Abu Tolka. 2 sok. Apalagi Abu Dimas, Abu Indonesia. Janda.
Aladin Pak Abu. Nah itu Abu Hurairah. Nah kemudian sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisi la yadhkuruna Allah ta'ala illa qamu an misli hifatin himarin kana lahum usrata." Jadi kata Rasulullah begini, ya. Mamin, tidak ada dari kaum itu, ya, yaqumuna, mereka berdiri atau bangkit, min majlisi, dari majlis, pokoknya dari perkumpulan yang baik, la yadhkurunallaha, sebelum dia membaca zikir kepada Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa qamu an misli hifatin himar, orang yang meninggalkan majlis. Baik, ente kalau rapat jangan main keluar aja, baca zikir dulu. Ente rapat belum bisa udah keluar aja zikir tanya. Komisi ya. Nah itu kalau kita rapat tuh, rapat atau apa, kata Rasulullah nggak boleh kita meninggalkan tempat rapat itu, majelis itu sebelum kita berzikir. Ya kata Rasulullah, sebelum kita berzikir. Nah orang yang rapat meninggalkan kemudian dia belum berzikir, maka Rasulullah mengumpamakan adalah dia seperti himar. Oh himar. Keledai itu lebih kecil dari kuda, tapi tenaganya besar walaupun kecil. Nah zaman Rasulullah sering dipakai keledai itu. Jalannya setengah bulan monta. Nah itu himar. Himar itu tidak punya pikiran, tidak tahu malu, namanya binatang. Jadi kita diibaratkan seperti itu kata Rasul. Orang yang tidak berzikir setelah rapat itu adalah ibaratnya seperti binatang. Nah, yang berikutnya kata Rasulullah, ya, kelanjutannya bahwa kana lakum husrat. Kata Rasulullah, orang yang seperti itu akan menyesal. Orang yang habis rapat kemudian tidak berzikir, orang yang habis kumpul di majelis kemudian dia tidak berzikir, maka kata Rasulullah dia akan menyesal. Pertanyaannya, kenapa dia menyesal? Kalau dia tahu bahwa zikir itu manfaatnya besar. Pertama, kata Allah, orang yang sering baca zikir ketika dia kumpul di majelis, ketika dia rapat dan lain sebagainya, bahkan kalau sendirian, maka kalau dia rutinkan zikir itu, dia akan mendapat rahmat dari Allah. Amin. Ini bukan kata saya ini, kata Allah. Panasul. Ya. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahim. Allah menghimbau ke kita. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kira-kira kita beriman enggak nih? Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah. Banyaklah kamu berzikir kepada Allah dan bertasbihlah kamu kepada Allah, baik pagi hari maupun sore hari ataupun malam hari. Kenapa? Karena Allah yang telah memberikan, Allah bersama malaikat yang telah memberikan dan mencurahkan rahmat. Berarti kalau rahmat sudah diturunkan kepada kita, yang datang adalah keberkahan. Gitu. Ya, makanya kita dianjurkan supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaatnya. Manfaat yang kedua, dalam banyak hadis dikatakan orang yang sering berzikir kepada Allah, maka kalau dia meninggal, itu bacaan zikirnya dapat menerangkan kubur. Ya kalau kita ngurusin kantor mulu nggak pernah berzikir, waduh. Gak mana hasil. Ya makanya supaya kita tetap dapat rahmat Allah, supaya kita nanti kubur kita dapat terangkan, ya kita di ruangan itu bisa, nggak usah keras-keras, sambil baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
sambil ngerjain modul fatahid boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kata Rasulullah, kata Allah dia dapat menerang, kata Allah dia dapat rahmatnya. Yang kedua kalau dia meninggal dapat menerangkan. Percaya nggak tuh? Dia dapat menerangan kubur. Kalau nggak percaya mati ya. Pasal percaya nggak? Kayak gitu ya Mujahid. Nah, apa zikirnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ruwaina fi sunani Abi Dawud wa ghairihi an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bi akhiratin idza arada ay yaquma minal majlisi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya. Baca ntar. Ya. Ntar kita mumpung udah banyak kesibukan lupa. Jangan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin meninggalkan majlis atau di akhir majlis itu, maka Rasulullah selalu mengucapkan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayaknya nanti Mas Yenal kalau habis mimpin rapat tuh ya, tutup itu. Paling ada yang bilang panjang. Biasanya alhamdulillah doang. Ini pembahasannya panjang. Terus saya rapat, mari sama-sama kita tutup dengan membaca ya, Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi apa tuh ya? Apa? Di luar kepala. Nah, itu baca. Tetapi kita pada umumnya tetap berzikir, walaupun kita ucapkan, mari sama-sama kita baca Alhamdulillah. Itu bagian dari zikir. Nah, kalaupun itu kita rutinkan, maka kata Rasulullah, insya Allah Allah akan menurunkan rahmat kepada kita, dan juga apabila kita meninggal, maka dapat menerangkan. Mari sama-sama kita baca zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah Allah akan memberikan rahmat kepada kita kalau itu kita rutinkan. Paling tidak kalau itu kita tidak rutinkan, baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, antum nih sambil jalan, sambil ngajak Pak Kapus, sambil nyetir mobil, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa-apa gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba. Insyaallah selama perjalanan akan selalu didampingi oleh malaikat dan rahmat Allah akan datang kepada kita. Demikian ya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan walaupun singkat dan sederhana ada manfaatnya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu